Halo Fox. Balik lagi sama gua Arya. Jadi hari ini kita bareng sama Bang Robert dipanggil ya. Bang Robert sama siapa? Bang Jeras ya panggilannya ya. Sama Bang Robert dan Bang Jeras. Jadi kebetulan Bang Robert dan Bang Jeras ini duanya caleg DPRD masing-masing di Bang Jeras di DKI 8 ya Bang ya? DPRD Provinsi DKI 8. Sama Bang Robert di DPRD Kota Kediri, Dapil 1, Kecamatan Kota. Oke. Nah, jadi kita hari ini bakal ngebahas soal personal branding sebagai bentuk kampanye politik nih, teman-teman semua. Nah, jadi kan gini nih Bang ya. Kita nih kalau ngomongin soal kampanye politik hari ini gitu ya, dengan segala macam bentuk personal brandingnya kan orang kan kadang-kadang ada yang unik gitu, ada yang aneh-aneh, ada yang nyeleneh segala macam lah ya. Tapi ada juga di saat mereka ngambil sikap untuk nyeleneh itu, beresiko tuh justru di situ. Jangan-jangan ntar gue, freak nih orang, ngapain gue pilih jadi politisi? Coba kita lihat Aldi Taher gitu misalkan. Secara popularitas naik. Tapi apakah itu selaras dengan elektabilitas? Nah ini yang kita nggak tahu nih Bang. Nah, kita mau nanya dulu nih, mungkin dari Bang Bertus dulu kali ini Bang ya. Kalau dari Bang Bertus sendiri nih deh, menanggapi soal personal branding gitu ya, sebagai bentuk kampanye politik tuh kayak gimana Bang? Kira-kira ada segmen apa aja yang perlu dibahas dalam personal branding? Sebenarnya kalau misalnya ngomongin terkait dengan personal branding, kita bisa ngelihat dari salah satu pakar yang sering membahas terkait dengan personal branding ya, yaitu Prof. Renald Kasali. Prof. Renald itu kan pernah membahas bahwa personal branding itu adalah strategi, entah apapun itu dia dipakai baik dalam politik ataupun mungkin dalam corporate, untuk bisa membuat satu produk atau satu person atau sesuatu itu mendapatkan nilai tambah value. Nah, itu pun personal branding pun sebenarnya ada KPI-nya. Apakah dari personal branding itu bisa menaikkan awareness, terus bisa menaikkan engagement, atau bisa merubah citra dari produk itu sendiri. Produk itu bisa suatu barang ataupun person. Itu personal branding ya. Jadi saat dipakai untuk kepentingan dan keperluan khusus, personal branding itu dibuat untuk menciptakan, meng-create-nya, men-setting satu hal itu menjadi hal yang memang digunakan untuk mencapai kepentingan tertentu dalam tolak ukur angka biasanya. Jadi biasanya personal branding itu biasanya yang pasti menaikkan popularitas dulu, karena akhirnya bisa dilihat orang, menarik. Nah, cuma apakah dari popularitas itu nanti bisa dikonvers menjadi suara, menjadi elektabilitas. Nah, itu tergantung kerja-kerja di lapangan kalau dalam konteks politik. Jadi misalnya popularitas yang tinggi terkadang belum tentu berkorelasi dengan elektabilitas yang tinggi. Itu sih kalau misalnya dari sudut pandang gue. Kalau dari Bang Jeras mungkin gimana? Maksudnya tadi kan kalau kita ngebahas soal awareness juga, berarti kan itu sebenarnya kan emang nggak ada tolak ukur yang sebenarnya jadi sangat jelas gitu ya. Mungkin dari KPI itu kan. Soalnya kan belum tentu juga sebenarnya personal branding yang kita kasih nih sebagai seorang politisi itu datang secara organik selaras dengan elektabilitasnya. Kalau dari Bang Jeras gimana? Sebenarnya kalau ngomongin personal branding, itu kan tadi Masnya juga bilang soal unique selling point ya. Apa yang jadi pembeda? Soalnya kan perlu diingat, kita nih bertarung sama ratusan ribu caleg. Apalagi kalau pemilu serentak, kita harus bertanding sama DPRD provinsi, kota, kabupaten, terus DPR RI, belum lagi dibarengin sama presiden. Nah, itu gimana caranya kita punya unique selling point? Nah, tapi unique selling point aja itu nggak cukup. Ada namanya unique story point. Jadi kalau dia menarik, menjual, tapi yang harus penting sekarang tahu story-nya. Tahu kenapa dia begitu, tahu rekam jejaknya. Nah, itu lebih menarik daripada jadi pembeda doang. Nah, takutnya orang gara-gara ngeliat fenomena Aldi Taher itu ngeliatnya, wah kita harus nyeleneh nih, kita harus jadi ugly internet supaya kita dapat atensi. Tapi kalau kita begitu semua, tapi nggak ada story-nya, ya kita jadi sama aja. Nah, terus kalau ngomongin soal elektabilitas, kerja-kerja legislatif, kalau dari pandangan saya sendiri itu kerja organisasi, bukan kerja narasi. Soalnya kalau orang terlalu sibuk cerita tapi kita nggak tahu tuh nanti di kecamatan ini, RT ini tuh siapa yang milih kita. Ini sama aja kita kayak garamin air laut kan. Nah, jadi kalau lebih tepatnya kalau itu kerja organisasi. Kita kalau ya apa bedanya sama politisi sama selebriti? Nah, beda dengan politisi itu kan kita gimana cara guide akar rumput. Gitu. Gitu sih.
Nah, seperti kan kalau gue tarik nih Bang, ya sebenarnya kalau kita akhirnya kan ada segmen-segmen tertentu yang gimana kita harus nempatin diri kita kan untuk akhirnya itu jadi elektabilitas. Tapi kalau gue mau tahu nih Bang Bang Jaras, jadi gue sempat ngeliat beberapa Instagram lo. Lu kan culture banget Bang orangnya ya. Nah, cocok sama yang lebih lucu lagi juga Bang Bertus ternyata banyak yang nyeleneh di Instagram ini kadang-kadang. Gue tuh kadang-kadang mikir Bang, ini kepakainya sih yang kayak gini-gini. Nah, gue mau tanya sama lu dulu nih Bang Jaras. Jadi lu tuh kalau misalkan di kehidupan sehari-hari nih sama mungkin apa ya kebutuhan politik lu lah, lu tuh orang yang berbeda nggak sih di hadapan publik? Atau emang lu orangnya begitu? Kalau gue pribadi sih gak ada bedanya sih. Jadi takutnya kalau kita jadi orang lain, kita pembawaannya nggak pakai hati, ketahuan pura-puranya. Contohnya gini nih, kayak misalkan dia pura-pura deket sama ibu-ibu di Instagram gitu. Tapi pas ketemu ibu-ibu, meluk aja nggak berani, salaman aja nggak mau. Harga telur nggak tahu berapa kilonya. Iya, turun dari mobil gitu-gitu kayak nggak nyambung dong. Orang tuh orang nilai sendiri di lapangan pasti kayak pencitraan nih, ketahuan bedanya. Mana orang yang pencitraan mana yang nggak. Makanya kalau bisa ya jadi diri sendiri aja. Oke, jadi diri sendiri. Penting deh, jadi diri sendiri. Tapi bukannya kalau jadi diri sendiri malah kadang-kadang nggak. Kadang-kadang ada beberapa kebutuhan yang sebenarnya nggak harus jadi diri sendiri gitu Bang. Contohnya misalkan ini sensitif kita bahas gitu ya. Ngomongin misalkan soal pandangan soal agama lah gitu. Gue non-is nih misalkan nih. Tapi ternyata di dapil gue mayoritas masyarakat muslim. Gue harus kelihatan membaur sama mereka kan. Yang akhirnya belum tentu semua orang akhirnya bisa membaur gitu kan. Tapi ada beberapa yang akhirnya membaur itu tuh sebagai sebuah pilihan yang sebenarnya dia nggak mau juga. Gimana pandangan lagi gitu? Ya sebenarnya jangan dipaksain aja sih. Soalnya kalau dipaksain kan kesannya ketahuan banget bohongnya. Orang tuh nanti dia nggak simpatin juga di lapangan. Ya mau nggak mau kalau kita punya keterbatasan, kalau bisa diomongin di awal. Fair gitu ya? Iya fair gitu depan. Soalnya takutnya nih kita ngomongnya kita kan janjiin A, B, C, D. Kan kita menubar janji juga kan. Ntar pada akhirnya nggak bisa ngelakuin, ya bohongin rakyat juga. Pas. Ya kalau bisa apa adanya aja. Kan saya kan caleg Duafa nih. Gimana tuh maksudnya Bang? Caleg Duafa. Saya kan kalau brandingnya caleg itu datang bawa tentengan. Iya kan? Yang bilang dari awal, emang nggak punya, saya modal dengkul. Gimana? Takutnya dari awal udah begaya-begaya di Instagram, naik mobil, segala macam gaya-gaya mewah. Tapi pas di lapangan diminta A, B, C, D, nggak bisa menuhin, gimana? Ya jadi diri sendiri aja. Jadi diri sendiri, Kas. Dari Bang Bertus gimana Bang? Kalau menurut pandanganku sebenarnya apa yang dibahas sama Bang Jaras ini benar, tapi bisa ada pandangan lain kontekstual sesuai daerah. Jadi mungkin apa yang diterapkan Bang Jaras ini untuk daerah pemilihannya khususnya di Jakarta Selatan itu bisa relate. Cuma mungkin di beberapa daerah lain, misalnya di daerah saya kan Jawa Timur, Kediri. Di mana itu daerah Abangan dan juga kaum wilayah kaum yang kita nyebutnya karena di sana mayoritas dari teman-teman Muslim NU itu kuat. Jadi terkadang kita perlu ada penyesuaian simbol politik. Simbol politik. Jadi saat misalnya saya terlalu menjadi diri saya dengan personal branding atau style terlalu anak muda yang kebarat-baratan mungkin atau bebas, itu justru dilihat bukan jujur tapi nggak menghormati kultur itu. Nah itu makanya tadi yang dijelaskan Bang Jaras itu benar sesuai kontekstual daerah. Nah, bisa juga kita memakai simbol-simbol tertentu, misalnya saat datang ke pengajian setidaknya memakai peci atau misalnya sarung. Itu bukan untuk membohongi personal branding, tapi coba untuk kalau katanya orang Jawa ngajeni. Nah, baur lah. Iya, yang penting jangan pakai peci, pakai sarung terus sosokan bahas tentang agama apa gimana, cuma sebagai simbol penghormatan. Oh, ini saya lagi datang ke areanya teman-teman Muslim NU, saya mencoba untuk ngajeni, menghormati kultur mereka. Itu. Cuma kalau yang terkait dengan flexing yang dibilang Bang Jaras itu benar. Saat di sosial media kita terlihat dengan janji ataupun wah kita stylenya mewah dan lain sebagainya, itu malah cenderung nge-trigger masyarakat untuk banyak minta. Orang kaya nih ditagih-tagih terus kan. Itu malah benar karena kadang masyarakat bukan ngelihat hal ini sombong, tapi ini dia mau transaksional mainnya. Kelihatan duit, ya udah
Kita mainnya transaksional. Justru kalau yang kata Bang Jeras tadi bilang apa adanya itu malah menumbuhkan simpatik. Ya, saya kan juga sama ya, caleg ekonomis. Kalau ini caleg apa? Caleg ekonomis. Oh iya, siap. Karena gitu sama. Ada tapi kecil-kecil kali Bang ya. Datang apa namanya yang biasanya pakai tim nyebar sembako. Saya datangnya sendiri bawa gula misalnya 1 kilo. Yeah. Bu, mohon maaf ini saya cuma punya tali asi ini karena ya saya niatnya cuma apa namanya gini. Kalau saya datangnya bawa banyak barang, ibu banyak minta dan saya nggak bisa memenuhi akhirnya saya utang. Kalau jadi dewan, saya akan sibuk balikkan utang. Jadi mending ini saya padanya tulus ikhlas, monggo diterima. Gitu. Jadi saya sepakat soal poin yang itu. Oke. Ya. Oke. Nah sama ini Bang, yang mau dibanyak apa ya? Yang anak muda banyak mau tahu lah soal kayak ini. Bang Jeras umur berapa sekarang? 23. 23. Bang Bertus? 27. Masih muda-muda dong ya? Bang, kalau sampai gaya berpakaian tuh lu pikirin gak sih Bang? Buat nyalek-nyalek kayak gitu? Kayak gini nih. Maksudnya kayak baju yang lu pilih buat kemana? Terus kalau misalkan kayak, ini hari ini Bang Bertus sama Bang Jeras nih kira-kira kaos sama celananya hari ini nggak ada pesan yang mau dikasih gitu nggak ke publik gitu? Soalnya kan gini, kalau coba gue pelajarin tuh kadang-kadang ada beberapa simbol kekuasaan yang apa ya, mengikat kepada suatu benda atau barang. Peci misalkan gitu kan, tali inilah ya. Nah yang akhirnya sebenarnya kalau kita pikirin lebih jauh, kadang-kadang outfit itu jadi ngefek juga Bang. Kadang-kadang ada orang yang bisa kelihatan lebih respectable gitu loh, pakai jas apa segala macam. Tapi juga beberapa kelihatan ngerakyat aja, udah pakai kemeja digulung 2 kayak gitu. Nah kalau dari Bang Jeras sama Bang Bertus mikirin hal kayak gitu nggak? Mungkin Bang Bertus bilang gimana? Jawab. Kalau aku sebenarnya turun ke masyarakat tuh stylenya kurang lebih sama ya. Cuma biasanya penyesuaiannya kalau misalnya di momen-momen khusus kayak tadi kita datang ke acara pengajian atau apa, nggak mungkin kaosan. Atau misalnya lagi datang ke ada yang kedukaan dan lain sebagainya. Cuma kalau untuk turun lapangan, ketemu tim, apa keliling ke masyarakat, biasanya saya kaosan. Celana kain, terus biasanya kalau nggak topi tambah jaket udah. Jadi memang kesannya saya mau membranding ya dengan outfit yang simple. Saya anak muda yang bisa masih bisa bebas bergerak dan apa ya, fleksibel untuk menerima banyak masukan. Nggak harus well prepare. Itu menunjukkan bahwa kalau misalnya Mas kok anu tau beda sama caleg lain, misalnya pakai batik, pakai apa namanya barang-barang branded dan lain sebagainya. Oh ya Bu, itu sebenarnya menunjukkan bahwa saya siap sedia 24 jam dipanggil. Jadi nggak perlu banyak ini. Ya udah, pakai apa adanya turun. Soalnya kan yang diperlukan jenengan itu bukan outfit saya tapi kehadiran saya gitu. Itu yang penting saya masih sopan, maksudnya datang salam sungkem. Nggak seperti apa. Berarti pesan seenggaknya nggak boxeran gitu. Itu sebenarnya ngeliatin kayak independensi juga ya, bahwa Bang Robert nih nggak disetir lah ya, mungkin nggak disetir gitu. Jadi akhirnya punya keluasan untuk akhirnya nerima aspirasi dari masyarakat. Kalau yang dari Dapil Jakarta Selatan gimana nih Bang Jeras? Kira-kira soalnya kan banyak tuh obrolannya Bang kalau di media sosial kan. Paling nggak harus New Balance abu-abu Mas. Di kerikil coffee shop kan kayak gitu. Kira-kira gimana? Kepake juga nggak tuh kayak gitu-gitu? Kalau misalkan buat di urusan politik. Iya sebenarnya kalau di politik apa ya? Nggak punya pilihan sih. Soalnya kan kalau ditanya pilih mewah atau sederhana, kan saya ini caleg duafa. Emang asli rakyat. Ya emang nggak ada pilihan buat mewah-mewah. Tuh takutnya kalau saya pura-pura mewah-mewah ternyata aslinya caleg duafa. Ya gimana ya? Ya bener juga tadi apa namanya sesuai konteks juga. Kalau misalkan saya datang lagi acara resmi, ya nggak mungkin pakai kaosan kan. Tapi yang jelas saya rapi, nggak berlebihan, jadi diri sendiri aja. Nggak nambah-nambahin lah. Nggak tiba-tiba saya tiba-tiba pakai mobil dibukain pintunya, salim disambut gitu, ya nggak gitu juga. Ya intinya kayak rakyat biasa aja. Oke Bang, sama sekarang ini nih Bang, gue pengen nanya soal kayak gini nih Bang, lebih dalam lagi. Kalau tadi kan kita udah ngomongin soal luarnya gitu ya, soal pesan yang bisa dikasih dari suatu pakaian gitu ya kepada masyarakat. Kadang-kadang gini nih, masyarakat sekarang mau ngomongin soal narasi yang dibawa gitu, soal gagasan sebagai seorang caleg dan soal outfit aja, segampang itu deh. Misalkan kayak gini. Kadang-kadang ada masyarakat tuh yang susah untuk menerima gagasan-gagasan yang dianggap pinter banget nih, akademis gitu ya. Gue yakin ya, pasti kalau Bang Robert sama Bang Jeras, orang terdidik lah, pasti nyalek, udah siap nih, modal di pikirannya. Tapi kadang-kadang belum tentu masyarakat bisa tuh nerima gagasan-gagasan seperti itu. Nah, tapi di sisi lain juga ada kepentingan Bang Robert dan Bang Jeras untuk akhirnya mendapatkan suara publik, yang akhirnya harus disimplified deh, urusan-urusan gagasan-gagasan tadi. Nah, kita pengen nanya nih Bang, dilemanya kan di situ tuh berarti tuh.
apa yang jadi lebih prioritas? Akhirnya menajamkan gagasan gitu ya. Mungkin akan dalam sudut pandang orang-orang yang dianggap rasional mungkin lebih kepake gitu. Atau menyesuaikan gagasan kepada grassroots masyarakat secara umum. Gimana Bang? Kalau dari aku sih sebenarnya gini tantangannya kalau ketemu masyarakat soal gagasan ya. Yeah. Nah, tantangan politisi muda itu pertama dia kan belum pernah tahu lapangan. Yeah. Yang artinya dia pasti katakanlah baru keluar dari kuliah mungkin katakanlah. Yeah. Masih fresh lah dari kampus. Yeah. Yeah. Nah, itu tuh bahasanya dakik-dakik. Bahasanya tinggi, menara gading semua. Yeah. Saya akan merubah, menciptakan bla 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 bla. Yeah. Tapi dia nggak tahu sama siapa dia ngomong. Nah, ya. Nah, yang harus jadi PR buat politisi muda itu nyari titik temunya. Nah, kira-kira kalau kita ngomong itu tuh visible nggak, make sense nggak, doable nggak, sama paling penting kalau kalian caleg itu tuh ngomong sebagai legislatif. Jangan bilangnya saya kalau jadi dewan saya kasih kalian hadiah, kasih mobil, kasih motor. Itu kayak nyawer dong. Iya dong. Kalau misalkan takut ngomongnya tinggi-tinggi, ya jangan kayak gitu juga lah ngomongnya. Kita bertindak sebagai caleg aja. Takutnya karena narasi-narasi yang dakik-dakik ini tidak sesuai dengan calegnya itu, ya malah kabur. Dia tuh ngomong sebagai eksekutif atau legislatif. Sebenarnya yang penting itu kalau ngomong sama masyarakat atau mau sosial media, yang paling penting itu harus visible sama doable. Jangan ngomong yang aneh-aneh lah. Apa kemarin BBM gratis, gimana coba? Kan nggak visible, nggak ada hitung-hitungannya. Orang jadi nggak simpati dong, gitu. Kalau dari Bang Bertus? Sama, kontekstual sebenarnya tergantung grassroots yang didatengin tuh seperti apa. Kadang ada segmen-segmen masyarakat yang ini konteksnya Kediri ya, lagi. Saya datang itu mereka minta ngobrol terkait dengan visi misi serta diskusi. Nah, diskusi ini mereka misalnya mohon maaf kelompok etnis tertentu atau kelompok pemukiman perumahan. Nah, itu saat mereka ngundang saya ke sana, yang dibahas adalah isu politik terkini. Sama misalnya analisis tentang kebijakan. Nah, di situ saya bisa memberikan sudut pandang saya sebagai seorang akademisi dan juga analis. Nah, tapi kalau misalnya kembali ke grassroots yang lain yang di luar pemukiman atau kelompok etnis tertentu yang mungkin ada arah secara khusus membahas isu tertentu, itu benar kata Bang Jeras, nggak bisa kita ngomongnya bahasa-bahasa tinggi. Stay relevan lah ya intinya ya, stay relevan. Jadi biasanya cuma sesimpel datang, Bu, gimana kabarnya? Lagi kegiatan apa, jenengan sibuk apa, ada keluhan apa di sini. Nah, itu nanti dari banyak hal kan banyak tuh. Wah, sini susah air, Mas. Wah, di sini BLT-nya nggak cair, bantuannya nggak ini. Kita sebagai caleg lebih jadi fasilitator. Jadi kayak, jenengan Bu ya, susah mengajukan bantuan modal ya. Nah, Bu, saya mungkin bisa bantu ngasih informasi itu jenengan kalau ngajukan jangan ke kantor lurah, tapi langsung ke dinas koperasi. Nah, nanti caranya gini. Ibu berkenan apa enggak kalau misalnya saya bantu sama tim bantu buat ngurusin perizinannya. Kadang sesimpel itu. Jadi lebih ke fasilitator, kita ngomong kontekstual apa yang warga atau masyarakat itu keluhkan. Kadang ada yang cuma minta didengerin toh. Minta didengerin toh, enggak kita enggak banyak ngomong, cuma Bu gimana kabarnya, baik gini gimana di sini, udah ngomong panjang. Oh ya Bu, nanti insya Allah kalau misalnya saya jadi, saya nggak janji, cuma setidaknya saya bisa meneruskan ke dinas terkait. Soalnya kadang masyarakat itu agak bingung antara tupoksi eksekutif sama legislatif. Legislatif dewan disuruh buat jalan, padahal itu ranahnya eksekutif. Nah, itu perlu diberi edukasi juga sih. Jadi pelan-pelan, tapi dengan bahasa-bahasa yang santai sama bahasa-bahasa yang ala keseharian gitu. Nggak pakai kontekstual akademisi, pakai teori itu nggak bisa. Nah, tapi kalau kayak gitu kan juga berarti kan sebenarnya itu kan gimana dalam terapannya juga kan. Nah, yang kita malah mau tahu gini, even gagasannya akhirnya masuk gitu kepada masyarakat. Tapi kan kalau saya rasa ya kayak tetap butuh kan, biasanya banyak caleg-caleg itu yang tetap butuh ada ngadain lomba voli, terus datang ke pengajian, yang terus ya paling nggak mendekatkan diri kepada masyarakat lah. Tapi sebenarnya bukan akhirnya mau ngasih substansi gitu yang secara jelas dar-dor kepada masyarakat nih untuk ngasih tahu visi misi kita. Nah,
kira-kira itu kan hal yang mungkin apa ya? Kalau saya sih ngeliatnya apa ya, receh gitu ya, maksudnya bukan hal substansialnya. Nah, hal-hal kayak gitu apakah worth it itu, apakah tetap perlu dilakuin dalam kontestasi untuk naikin elektabilitas, atau hal itu tuh juga sebenarnya cuman apa ya, tambahan yang akhirnya cuman berpengaruh pada suara doang gitu, tanpa akhirnya mengedepankan kualitas dari gagasan yang dibawa. Kalau dari Bang Bertus gimana, Bang? Kalau misalnya masyarakat di tempat saya tuh, mereka yang dicari itu kalau ini konteksnya caleg ya khususnya, keterwakilan sama kehadiran. Jadi memang datang ke acara-acara tertentu seperti itu membuat masyarakat melihat bahwa oh, aku tuh punya dewan, aku tuh punya orang yang bisa dicurhatin dan bisa datang ke tempatku gitu. Nah, terlepas nanti dia membahas substansi apa, masyarakat nggak terlalu mau tahu soal konteksnya, tapi yang masyarakat mau tahu, jenengan apa Mas Dewan ini bisa ngasih solusi apa enggak? Udah itu. Walaupun solusinya cuma oh, nanti saya sampaikan ke Pak Dinas, nanti terus Dinas akan follow up. Nanti kalau misalnya nggak bisa, jenengan saya bawa ke Dinas, langsung ngobrol sama Dinas, itu udah seneng. Nah, kita ngomongin substansialnya, memang dipersiapkan secara personal. Jadi kalau dia nanya kita siap, tapi kalau misalkan yang kayak gitu palingnya untuk mendekatkan diri kita ke masyarakat dulu gitu ya. Tapi kalau saya sendiri, kalau misalnya harus membuat acara-acara, menurut saya itu kurang efektif. Karena konteksnya lebih ke seremoni dan kita nggak bisa ngukur secara elektoral keterpilihannya orang yang datang di acara itu seberapa banyak. Kecuali memang acara itu dikondisikan yang datang memang orang-orang yang sudah di canvassing sama tim. Cuma kalau pertemuan rutin kayak pengajian atau misalnya arisan atau misalnya kelompok-kelompok kecil, itu cenderung lebih bisa masuk karena apa ya? Itu kasarnya kan kita nge-micro targeting mereka. Itu sih. Kalau di Jaksel gimana, Bang Jeras? Nah, itu juga sebenarnya tantangan politisi muda juga tuh. Karena tadi masalah receh-receh itu tuh sebenarnya realita politik kita yang mahal. Ya, jadi kalau ketemu orang tuh harus bikin acara segala macam, ABCD-nya. Nah, itu buat politisi muda yang notabene yang bukan bapaknya bukan politisi, yang bapaknya bukan pengusaha, itu berat dong. Iya dong. Oh, keduanya begini ya? Oh iyalah. Sepakat itu. Tapi kita tuh harus kreatif, kita nggak boleh nyerah di situ. Pakai banyaklah jalan masalah receh-receh itu. Misal nih, ada dangdutan, ada saweran. Kita modal 50.000 aja nyawer gitu. Udah langsung, waduh Bapak Dewan. Maksudnya kita nggak perlu nyiapin acara-acara gede-gede gitu. Ya benar juga tadi nggak bisa kukur elektoralnya. Cuma ya tahu konteks juga dong. Kalau misalkan kita ngomongin, nah juga tantangan politisi muda. Kita pengennya yang keren-keren nih. Kita keren pengen kayak Obama. Kita speech orang denger, weh ngomong gagasan, weh. Tapi kan realitanya kalau di lapangan, orang ngomong gitu ngantuk. Iya dong. Nah itu juga yang tadi saya bilang. Tantangan politisi muda, ngomongnya tinggi, nggak tahu market sama siapa dia ngomong. Akhirnya nggak nyampe juga tuh gagasan. Pertama karena nggak visible, sama nggak double, sama nggak tahu konteks. Ya itu kalau misalkan ini 3 udah dapet, nggak perlu lah bawa banyak seserahan. Orang nggak ngerti maksudnya apa, maunya apa, nyampe nggak tuh omongan, gitu. Jadi sini kalau poin yang gue ambil nih dari pembahasan kita yang hari ini, sebenarnya untuk tetap relevan gitu ya, akhirnya sampai pesan-pesan yang kita mau bawa ke masyarakat. Mungkin ini terakhir nih ya, Bang Bertus dan Bang Jeras. Mungkin dari Bang Bertus dulu boleh. Pesan dong Bang buat teman-teman Skopol nih ya, Polks di luar sana. Kira-kira ada yang mau disampaikan nggak nih dari Bang Bertus? Ya, mungkin yang bisa aku sampaikan ke teman-teman Polks ya. Kalau teman-teman belum bisa melakukan hal yang besar, mulailah satu langkah dengan hal yang benar. Yaitu turun ke masyarakat, ikut aktif dalam kegiatan masyarakat atau turut aktif dalam kontestasi-kontestasi politik, entah nyalon ataupun sekedar nyoblos. Karena yang teman-teman coblos itu yang nanti merubah arah kebijakan. Di tangan kita lah, Bang, di tangan orang-orang kayak Bang Jeras dan Bang Robert nih ya. Apalagi kontribusinya yang simple tapi keterlibatan. Catat teman-teman jangan lupa pilih ya tanggal 14 Februari ini. Dari Bang Jeras, gimana Bang? Buat teman-teman, kalau misalkan kalian sumuran dengan gua yang baru lulus atau mungkin baru nyampe kerja, kalau kalian lihat di kotak suara atau nanti mau masuk masa kampanye, coba lihat politisi-politisi yang baru mulai atau caleg-caleg yang sumuran kalian. Nah, keuntungan kalian itu karena kalian sumuran, kalian bisa ngomong dengan bahasa kalian sendiri. Daripada kalian ngomong sama caleg yang udah jadi om-om atau jadi sumuran bapak kalian, susah ngomongnya. Pasti mereka ngeliat kita juga sebagai anak.
Kalau kita yang seumuran, kita bisa langsung ngomong, kita uji langsung. Layak nggak nih orang masuk parlemen? Layak nggak nih orang mimpin? Nah, kalian tuh cek, kalian bisa pasti langsung DM aja. Kalau mungkin yang daerah kalian ya, minta ketemu, datang pasti mereka. Dan kalau mereka ini uji gagasannya, kalau bisa datangnya ya 5 caleg depan kalian, kita tes satu-satu, kita rekam, bikin konten. Ini beneran nih caleg muda, jual muda doang, apa emang nggak ada isinya? Nah, mantap tuh. Kalian datengin, kalian ajak ngomong, kalian kontenin, nah biar masyarakat juga nilai. Kalian tuh sebagai apa ya, penyambung lah. Soalnya kalian juga sendiri yang katanya muda, pengen anak muda masuk politik kan. Nah, kalian datengin tuh politisi muda. Gitu sih kalau dekat. Oke, jadi jangan lupa teman-teman, silakan diuji nih ya, Bang Robert dan Bang Jaras di sini. Jadi ini juga sekalian nutup buat podcast kita hari ini, Bang Jaras dan Bang Robert. Terima kasih banyak udah hadir ke sini. Sampai jumpa lagi, Pox.